Halo, saya Abner akan mengerjakan tugas ujian praktek fisika yaitu gerakan ayunan sederhana. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan ayunan anak kecil terlebih dahulu. Sebelum melihat video saya, mari kita review dulu rumus bandulan itu seperti apa. Oke, bisa dilihat rumus bandulan, rumus frekuensi, dan rumus periode. Rumus ini tidak mengandung sudut maupun berat. Jadi kalau secara teori, kalau kita menambahkan sudut atau berat ke sebuah bandulan, maka frekuensi atau periodenya itu tidak terpengaruh. Untuk yang video pertama, panjang tali ayunan sekitar 0,7 meter. Sudutnya yang saya lemparkan kira-kira 30 derajat dan belum ada tambahan beban terhadap ayunan tersebut. Mengikuti rumus, seharusnya semua variabel yang saya berikan tidak akan merubah periode yang diprediksi, yaitu sekitar 6 Hz atau 3 getaran per 5 detik. Di percobaan kedua yang ini, saya memberikan tambahan sudut kira-kira sekitar 15 derajat sehingga menjadi 45 derajat. Lalu, setelah memberikan sudut dan tidak ada perubahan pada frekuensi, saya memberikan bobot seorang anak kecil sekitar 20 kilo, namun tidak terjadi perubahan juga. Frekuensi tetap berada di sekitar 0,6 Hz ya. Dan saya tambahkan sudut juga pun hasilnya pun juga sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang benar bobot maupun sudut tidak mempengaruhi frekuensi dan periode sebuah bandul. Dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Oke, selanjutnya saya menggantung tali pramuka kira-kira sepanjang 1 meter ke boneka yang kira-kira beratnya 0,7 kilo. Saya prediksi frekuensi yang akan dimiliki bandul adalah sekitar 0,5 Hz. Dan memang hasilnya kira-kira segitu ya, meskipun dengan penambahan sudut. Selanjutnya saya mencoba mengurangi bobot bonekanya. Dan diprediksi seharusnya tetap sama frekuensi yang terjadi, tetap 0,5 Hz. Dan tentunya dengan panjang tali 1 meter hasilnya pun tetap sama. Jadi apabila melihat rumus, untuk mengubah frekuensi yang harus kita ubah adalah panjang talinya, bukan bobotnya. Mari kita mengubah panjang tali tersebut menjadi setengahnya. Secara teori seharusnya frekuensi menjadi lebih cepat. Dan bisa dilihat dengan panjang tali kira-kira 0,5 meter, barang kedua boneka yang memiliki bobot beda tetap mengayun di frekuensi 0,71 Hz. Lalu di sini ada tabel yang berisikan panjang tali dari pengamatan saya, massa benda, sudut yang diberikan, banyak ayunan per 5 detik, periode, frekuensi dari pengamatan, panjang tali dari rumus, dan frekuensi dari rumus. Kenapa saya membedakan panjang tali dan frekuensi dari pengamatan dan dari rumus? Karena saya ingin melihat berapa besar deviasi antara pengamatan saya dan rumus yang sudah paten, dan saya melihat terdapat kira-kira 1-2% dalam bentuk satuan Hz maupun meter. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari percobaan saya itu pertama, frekuensi dan periode tanda kutip hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Kenapa saya bilang hanya tanda kutip? Karena eh, hal ini hanya dilihat dalam dunia yang sempurna, di mana timing stopwatch sang penguji itu pas, lalu benda memiliki koefisien membelah angin, mau dua benda ataupun benda itu sendiri maju, bergerak, maju dan bergerak mundur, itu koefisiennya harus sama. Lalu gantungan atau talinya sendiri tidak mengalami deformasi atau perubahan selama ayunan terjadi. Jadi tidak menjadi molor sedikit atau menjadi malah naik sedikit gitu.
Tapi dengan banyaknya faktor ini saya tetap mencapai akurasi kira-kira 1 hingga 2% dari satuan HZ maupun meter ya di panjangnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan.